Teng mulai ya. Coba nomor 1A. Jika grafik fungsi f melalui titik 1,7, maka f1 berapa? Udah pada bisa, mantap. Tapi kemarin ini keluar di soal ujian, ada kayak ginian, banyak yang nggak bisa. Grafik fungsi ganjil yang memuat titik min 1,9 juga melalui titik berapa? 1, kalau ada yang nggak paham langsung tanya ya. Ini kan yang ngejawab yang kebetulan tahu. Mungkin ada yang nggak tahu, tanya. Neng, yang mainan HP, paham nggak ini nomor 1B? Hah? Benar, paham? Harus tahu ya ini dari definisi fungsi ganjil. Jika fungsi genap yang memenuhi fx ini, maka nilai f-1 berapa? 1. Hah? 1. Ada yang nggak tahu? Kalau genap apa? Kalau genap itu kan f min x sama dengan fx gitu ya. Ditanya f min 1. Berarti dia sama dengan f1 ya. F1 kita hitung dari sini. Untuk X besar 0. F1 1 akar 1. Jadi F min 1 sama dengan F1 sama dengan, karena ini lebih besar dari 0, satunya F1 dihitung pakai aturan akar 1. Oke. Nomor E. Grafik fungsi Gx sama dengan itu diperoleh dengan menggeser fungsi F ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Ini fx min 3 digeser di sumbu x ke kanan, jadi ke kanan sejauh 3 ya. Kemudian ini ditambah 2 nilainya jadi ke atas ya. 2 gitu. Oke. Kemudian, fungsi rasional didefinisikan sebagai, saya belum nyebut ya di kelas. Itu, ya udah saya jawab di sini. Fungsi rasional itu polinom dibagi polinom. P dan Q-nya polinom. Ya itu hanya definisi, jadi nggak ada buktinya. Pokoknya kalau polinom bagi polinom, itu namanya fungsi rasional. Nggak ada akar, nggak ada apa ya. Yang ke atas ke bawah bukannya ke bawah ya, karena plus 2 nya itu ada satu ruas sama x-nya. Enggak. Gini, coba kita lihat. Gini. Saya crop ya. Tulis di sini. Nah, kita lihat. Asalnya ada fx. Kemudian saya gambar fx min 3. Itu jelas ya. Digeser ke kanan ya. Jadi geser ke kanan. Sejauh 3. Ini saya sebut gx. Supaya namanya lebih simpel gitu ya. Kemudian saya mau menggambar fx min 3 ditambah 2. Tak lain adalah sama dengan Gx ditambah 2 kan? Nah, jadi dari grafik Gx, bukan dari grafik Fs, dari grafik Gx ini digeser ke atas ya. Y-nya si Gx sudah tergambar, Gx-nya ditambah 2 nilai dari Gx. Sejauh 2. Jadi ini sejauh 2 itu Gx ya, ini ya. Dari yang ini setelah digeser ke kanan baru dinaikkan 2. Oke, udah jelas? Tapi kalau raga-raga tanya, kadang-kadang saya juga keliru. Periode fungsi tangen adalah udah harus hafal grafiknya.
Gitu. Berapa? Mengulang sejauh apa? Pi. Ya, udah. Kata dia iya, ya udah. Sejauh pi ya. Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja. Nanti si ini udah jawab, sungkan bertanya, jangan gitu. Kalau nggak tahu tanya. Kalau ditanya periode itu jawab gitu aja langsung gitu sampai ini. Enggak, gitu aja udah. Periode kan definisinya apa? Periode sebuah fungsi adalah bilangan terkecil di mana fungsi itu mengulang lagi nilainya. Tapi nggak boleh 2 pi ya. Meskipun setelah 2 pi ngulang juga. Harus yang terkecil bilangannya. Oke, nomor 2. Diberikan ini, sederhanakan nilai atau ekspresi berikut. Ini mah gampang ya. Tinggal diganti aja. Kalau ini X, ini X. Kalau ini diganti kuda, ya semua yang di kanan diganti kuda gitu ya. Jadi ini saya tulis di sini aja. Sama dengan apa? F. Ya ganti X dengan U-1 ya. Nggak usah diulang tulisan itu. Langsung aja ruas kanannya. 2 kali U-1 pangkat 2 min 3 kali U-1. Kalau mau disederhanakan silakan. Nggak diminta disederhanakan, ya udah gitu aja. Hah? Oh, sederhanakan. Oh ya diminta, ya udah gitu kepaksa. Hitung dalam hati 2U kuadrat min berapa? Min 4U, ada min 3U di situnya jadi min 7U ya. Terus berapa itu? 2 ditambah 3. 5 ya. Kalau nggak jawab gini disalahin gitu? Nggak juga, dan menurut saya mah ini udah sederhana. Oke. Oh ya, ini saya save dulu supaya nanti soal saya yang asli nggak ketimpa yang udah ada coret-coretnya. Ini apa ya? Apa ini? K02 itu ya. Kan nanti saya ngajar yang satu lagi. Udahlah, pokoknya beda. Lanjut. Yang ini bisa ya. Tinggal ganti aja X-nya dengan U plus H. Ini ganti X-nya dengan 2. Hitung aja, sederhanakan gitu ya. Paham nggak? Nanti saya bilang yang gini sama gitu. Padahal bingung gitu. Oke, yang biru mah pokoknya yang gampang-gampang aja. Tentukan daerah asal fungsi berikut. Kalau ini saya tulis ya. Apa tadi perintahnya? Lupa. Supaya nggak lupa disalin. Tentukan daerah asal atau domain atau daerah definisi. Itu sama aja. Jadi syaratnya apa? Ya kita harus ngitung X kuadrat min 4-nya harus apa? Nggak boleh sama dengan karena dibagi di bawah. Gitu ya. Ya udah, ini persaksamaan kan? Sorry. Kayak biasa faktorkan. Itu kan hanya sambung menyambung aja matematik tuh. Perbagiannya nggak susah. Kecuali beberapa konsep nanti kayak limit itu. Tinggal gambar garis bilangan, tanda. Ulang lagi yang minggu pertama. Di 2 dan di min 2, di kirinya min 1 juta positif. Hah? Oh, gitu.
Saking cepatnya itu, tangan saya udah mendahului otak. Jadi yang besar 2. Jadi apa? Tulisnya jangan HP, daerah definisi itu ya. Kalau di sini mau HP dulu boleh. HP sama dengan min tak hingga koma. Min 2-nya nggak boleh ya. Digabung karena kepotong. 2, tak hingga. Tapi yang dijawab DF. Jangan ditinggalin gitu aja, nanti mana daerah definisinya nggak dijawab gitu. Pokoknya kalau saat ngoreksi mah si dosen itu nyari-nyari salah. Mana gitu yang bisa dikurangi. Ya. Oke. Bagusnya nulisnya di bawahnya ini ya. Jadi kalau ngoreksi tahu, oh urutannya dari sini. Kalau gini, ini kok sulap gitu. Hah? Atau lihat kanan gitu. Oke, lanjut lagi. Gampang-gampang lah ya. Bab 0 itu bahan SMA sebenarnya. Kurikulum non merdeka. Kalau kurikulum merdeka mah nggak tahu bahannya apa. Sketsakan fungsi berikut dan tentukan daerah nilainya, daerah hasilnya. Kalau pertanyaan daerah hasil itu pasti fungsi-fungsinya yang udah agak istimewa. Karena kalau fungsi umum susah. Coba saya crop dulu. Kali jam berikutnya saya bisa libur. Saya kasih aja rekamannya ke kelas 1 lagi. Silahkan duduk di kelas, perhatikan video ini gitu. Hah? Oke. Tuh kan kelamaan kalau si ini apa? Robi kan set. Udah selesai dah. Robi itu kerjanya cepet. Tapi kalau lomba lari sama saya kalah dia. Bener kalah. Oh, gemuk badannya. Sok lari di itu apa? Saraga ITB. Nggak akan kuat dia 10 keliling. Oke. Nah, saya mau menggambar. Kalau mau menggambar, enaknya ditulis dalam Y fungsi X gitu ya. Jadi ini saya tulis Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Mau gambar grafiknya. Ya, kan ini susah akar itu. Kalau akar X udah tahu cuma gitu ya. Pangkatnya kurang dari 1 melengkung ke sumbu X. Nah, kalau ini ya saya kuadratkan. Jarang-jarang saya mengkuadratkan, karena mengkuadratkan hati-hati, dalam definisinya bisa bertambah, yang tadinya di akar jadi boleh negatif. Ya nanti harus dievaluasi. Tapi biar aja dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Persamaan lingkaran kan? Tapi kita perhatikan di sini. Dari sini. Daerah definisinya himpunan X sehingga 9 min X kuadratnya harus lebih besar sama dengan 0. Ini kerjakan kayak yang tadi di atas. Lihat. Bukan lihat kebunku. Lihat itu gitu ya. Jadi dapatlah DF-nya setelah disederhanakan jadi apa? Enggak. Ini mah 10 enggak boleh. 10 jadi negatif kan kalau X 10. Ini yang di tengahnya. X, apa X-nya? Min 3-nya boleh enggak? Boleh. Gitu ya. Maksudnya panah bukan copy paste ini, angkanya juga beda. Tapi caranya. Lihat gitu. Cukup aja dilihat, keluar dah jawabnya. Oke, jadi kita gambarnya dari min 3 sampai 3. X ya. Ya udah ini gambar lingkaran. Lingkaran. Gimana ya? Susah ngegambar lingkaran. Susah ngegambar lingkaran. Nanti
nggak berbentuk lingkaran, diketawain sama kalian, jadi saya pakai ini aja. Rekam dulu. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Maka, warnanya hitam, nggak mau, orang negro. Hah? Merah. Stylenya tebal. Jelas. Nggak mau ada tulisan equation 1, nggak mau. Jadi saya ganti supaya kalian tahu juga ininya. Kok salah? Sebentar, ini grafiknya. Ini captionnya maunya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Use caption. Kalau pengen gede ada caranya lain. Kalau ini nggak bisa digede kecilin rasanya. Atau bisa juga, nggak tahu lah. Oke. Gambarnya udah ada. Kita crop aja ini. Kalau di Windows mau ngambil ini tuh snipernya tuh Windows Shift S gitu biar cepet. Di copy itu ya. Kemudian paste di sini. Ngelama-lamain biar buat Robi banyak. Ya, ini gambarnya. Ini diperjelas sama saya. 3 min 3. Apa ini? Begitu. Daerah nilainya berapa? Kan ditanya daerah hasilnya. Daerah hasilnya R ya. Himpunan Y berapa? 0 sampai min 3. 0. Dia berketetapan hati nggak mau rubah 0 sampai 3. Jadi saya agak yakin juga kalau dia berketetapan teguh. Kenapa? Nah, makanya kalau mengkuadratkan tuh harus hati-hati di sini. Ini ada catatan, Y-nya nggak boleh negatif. Gambarnya juga salah. Gambarnya harusnya yang ini nggak ada yang bawah. Tuh dihapus sama saya. Pakai warna putih. Nggak mau. Ya begitu ya. Gambarnya juga nggak boleh lengkap gitu. Harus seperti itu. Ini masuk. Pokoknya kalau mengkuadratkan tuh saya takutnya keliru gitu. Kita harus cek lagi gitu ya. Jambul, paham? Hati-hati mau mengkuadratkan tuh yang di dalam akarnya harus diperhatikan, hasil akarnya juga harus diperhatikan. Nanti kelebihan gitu. Yang tadinya negatif karena dikuadratkan jadi positif. Padahal yang tadinya negatif ya nggak boleh gitu. Di bawah akarnya. Oke. Belakang, paham nggak itu? Ya, kamu yang cewek sini paling belakang. Paham nggak? Siapa namanya? Apa? Jennifer. Oh, Jennifer. Oke. Tapi nanti minggu depan juga lupa lagi. Ya, minggu depan ditanya lagi. Ada pertanyaan nggak? Jadi hati-hati mengkuadratkannya. Suka menjebak yang gitu. Oke, lanjut. Aduh, baru nomor 4. Udah 25 menit. Ini lagi. Lumayan ya, harus dibaca pelan-pelan. Itu mah PR. Ini saya ngerjain yang lebih susahnya nih. Tadinya saya nandain biru yang nomor 5. Tapi udahlah nomor ini dulu. Tapi yang lebih susah juga masih gampang.
Oke, kita pahami dulu soalnya kalau udah cerita gini kan harus benar paham bentuk fisiknya yang dimaksudkan kalimat tersebut. Suatu kotak tertutup, jadi kotaknya ada tutupnya, akan dibuat dari suatu karton ukuran 5x8. Jadi ada karton ukuran 5x8. Mana itu kartonnya? Berarti yang ini berapa? 8, ini 5 itu ya. Pahami dulu karton awalnya. Kemudian mana yang digunting? Ini yang biru-biru ini digunting ya. Bener nggak? Ya, ini digunting nih. Saya gambar dibuang gitu ya. Dibuang. Ini dibuang nih, diguntingin nih. Digunting, digunting, digunting. Dengan diketahui ini ukurannya X yang digunting di sini. Yang di sini panjangnya Y dan Z. Tentukan volume kotak yang dihasilkan sebagai fungsi dalam X. Dan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Hitung dulu ya volumenya. Nggak harus dalam X dulu, kita biarkan aja. Ini paham nih? Jadi ini nanti jadi alasnya si kotak, betul? Ini yang bagian ini dilipat gitu. Nah, yang ini juga dilipat ke atas, yang ini dilipat ke atas. Ini nanti ada tutupnya di sini, yang ini tutupnya gitu ya. Oke, jadi volumenya berapa? Kalau udah jadi kotak gitu. Apa? Nah, mana yang X tadi? Tingginya ya. Kemudian yang Y mana? Ya, salah satu di sinilah. Tergantung saya nggak gambar kotaknya ini. Satu lagi Z gitu ya. Jadi volume sama dengan X kali Y kali Z. Tapi permintaannya hanya pengen dalam X aja. Jadi Y dan Z-nya harus diubah. Y berapa itu? Ini panjangnya berapa? Kepanjangan. Kepanjangan lagi. Sampai situ panjangnya berapa? 4. Jadi si Y ini berapa? 4 min X kan? Z-nya 5 dikurangi gitu ya. Jambul paham? Bingung ya? Hah? Orang Bogor mana? Paham nggak? Nah, ya sudah, ini udah fungsi dalam X. Gitu ya. Ya kalau mau disederhanakan dikalikan aja. Kemudian ditanya daerah asalnya. Daerah asal fungsi V apa? Berarti X-nya berada di mana? X-nya paling kecil berapa? Hah? Boleh. Boleh, kotaknya selembar aja gitu. Ya itu udah kotaknya. Jadi 0 boleh ya? 0. Ya kalau 0 nggak ada yang dipotong, ya tutupnya dibagi 2 aja, tutup sama alasnya. Paling gede berapa? Hah? Paling gede 4. Hah? Paling gede ngeguntingnya berapa gitu? Kok 2,5 dari mana ya? Oh iya, yang itu 5 ya. 2,5. Nanti volumenya berapa kalau X-nya 2,5? 0 juga ya. Kebanyakan dibuang kertasnya, habis volumenya. Paham nggak ini? Ini aja, ngeguntingnya paling gede berapa X-nya? Ya, sampai setengah sini. X-nya sebesar ini. Yang di sini juga X-nya sebesar ini. Kenapa nggak ngambil yang sana? Karena ini 5, ini mah 8 gitu ya. Ambil yang paling pendek, kalau dipotong paling gede ya 2,5. Ya habis gitu, habis. Mana kotaknya nggak ada. Gitu. 0 atau ukuran volumenya.
Nah, begitu. Paham nggak, Neng? Ya. Apa 4 min X-nya? Enggak dibuang. 2 kali 5 dari mata turun ke hati. Mau ngelihat dari fisiknya atau dari sini? Kita lihat dari sini. Kalau mau dari sini. X paling gede berapa motongnya? Nah, apakah X 4? Kalau 4 ini nggak boleh dong negatif. Kalau dipotong X-nya 4, paling gede kan 4. Nggak, ini kan semua sisi-sisinya nggak boleh negatif kan? Betul? Kalau mau ngelihat dari persamaannya. Kalau tadi saya menjelaskannya dari bentuk fisiknya. Kalau dari persamaannya, ini nggak boleh negatif, ini nggak boleh negatif. Masa volumenya nanti negatif? Kalau nggak boleh negatif, berarti ini harus X-nya lebih besar sama dengan 4. 0 boleh. Volumenya 0 boleh ya. Yang ini, X-nya harus lebih besar dari 2,5 gitu kan. Diambil yang mana? Kalau X-nya 4, saya pakai, berarti yang ini sisinya negatif. Nggak boleh. Saya ambil yang 2,5. Gitu ya. Gitu. Kalau dilihat dari sini, ini, panjang ini, mana panjang ini? Panjang ini 8. Dipotong di sini sejauh X. Paling banyak motongnya ya setengahnya. 4. Yang sisi ini panjangnya 5. Di sini dipotong X, di sini potong X. Jadi paling gede berapa motongnya? 2,5 kalau sampai habis gitu. Gitu ya, lihat dari fisiknya bisa, lihat dari fungsinya juga bisa. Tapi harus mengingat ini panjangnya nggak boleh negatif. Ya. Si Jambul kemana? Kabur. Kalau nggak paham nanya-nanya, jangan diam aja ya, rugi nanti. Kalau diam aja nggak paham, nanti harus ketemu tahun depan. Tahun depan bukan semester 2, semester 2 sih ketemu tahun depan. Semester 1 lagi nanti. Gitu ya. Oke, nomor 6 sudah. Nomor 7 PR. Nomor 8. Jadi ini depan tuh berlatih membaca dengan teliti dan sambil dipikir gitu ya. Kalau soal udah bentuk cerita gini kadang-kadang susah. Oke. Ini. Diberikan titik P 2,4 pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Kita ilustrasikan. Kalau enggak saya juga rada bingung. 24, oh hanya satu titik gampang. Tapi kan bawahnya ada ceritanya lagi. Kembali, aduh susah kalau ngegambar grafik, kita gambar di sini. Y sama dengan X pangkat 2, supaya gambarnya rada bagus. Kenapa kamu teh munculnya selalu hitam ya? Color, biru. Ini tutup, ini X kuadrat saya ambil. Digeser dulu supaya agak lebar. Di zoom. 2,4 tadi, habis ke gambar. Oke, Windows Shift S, ambil, tempelkan di sini. Nah, di sini aja lah. Oke, titik P 2,4, berarti ini P-nya warna hitam baru sekarang. Titik P ya, 2,4 nulisnya gitu. Jangan nulis gini, 2,4, tapi kalau titik P langsung koordinatnya. Oke. Titik Q juga terletak pada kurva tersebut dengan Q tidak sama dengan P. Nah, titik Q nggak tahu di mana, pokoknya nggak sama dengan P di kurva juga. Mau di mana ya? Mau di sini juga boleh. Q gitu ya. Oke. Susah nanti ada plus min. Mendingan di sini dulu. Sebenarnya sama aja, ngitungnya nggak enak aja min. Nyatakan kemiringan garis PQ
sebagai, ingat kemiringan garis itu perbedaan Y dibagi perbedaan X ya. Sebagai fungsi dari dalam X, kalau ini tuh X ya, dari titik Q. Nah, titik Q ini saya kan nggak tahu, pokoknya sembarang aja di grafik yang nggak berimpit dengan P, X, Y aja gitu ya. Q-nya bisa mana aja, yang sini juga boleh, yang sini juga boleh. Ah, kalian sepertinya nggak percaya, ya sudah saya pilih Q-nya yang lain. Sini Q-nya. Tapi yang pasti Q ada koordinatnya. Nyatakan kembali apa? Kemiringan. Kemiringan garis PQ. Ini garis PQ. Sebut aja garis L ya. PQ panjang. Maka kita hitung aja kemiringan garis PQ gitu ya. Saya kasih gitu, segmen garis PQ adalah, sebut aja pakai huruf apa? Apa? Mau huruf apa? W. Oh, nggak boleh nama saya W. V aja. Ya. V itu. Udah, tinggal apa? Beda Y dibagi beda X. Titik ke satu mau yang mana? Titik ke satu yang Q aja ya. Atau ini titik kedua? Ini titik kedua ya. Jadi apa? Hah? Ini beda Y-nya berapa? Saya mau Q titik kedua, jadi enggak, ini titik kedua kurangi titik ke satu. Boleh bolak-balik sama aja. Asal konsisten ininya, apa? Gitu? Udah selesai? Kenapa? Harus dalam X mintanya. Kemiringan harus fungsi dari dalam absis aja, dalam X. Jadi ganti Y-nya jadi berapa? Kan pada grafik yang biru berarti X kuadrat. Gitu? Oke? Dan diketahui Q tidak sama dengan P. Jadi ini X-nya nggak mungkin 2 ya. Jadi itu jadi semua. Jadi absis Q tidak sama dengan 2 ya. Atau si X-nya ini yang Q nggak sama dengan 2. Jadi boleh dicoret. X min 2, X tambah 2, dibagi X min 2. Itu kenapa? Bukan salah saya itu. Salah laptopnya. Boleh dicoret. Karena ini nggak mungkin 0. Karena X-nya ini tidak sama dengan 2 tadi. Tidak sama dengan titik P. Jadi X tambah 2. Udah begitu saja. Gampang pisan ya. KBF alamat 100 semua. Nanti siang atau pagi ini udah ada pengumumannya. Kalau nggak salah. Soalnya PG semua. Pilihan ganda. 30 soal 60 menit. 2 menitan. Ya soal gini 2 menitan kalau ngerjain itu. Hah? Lanjut. Kalau nggak paham nanya ya. Nanya. Jangan diam aja kayak mayat gitu, diam aja. 10, gampang. Kalau saya bilang gampang itu jadi nggak berani nanya, jangan ya. Nanti malah, aduh, masa yang gampang saya nggak bisa gitu? Yang nggak bisa nanya. Nah, tentukan hasil komposisi tersebut bukan menentukan daerah hasil ya, hanya menentukan aturannya aja. Kalau tentukan hasil komposisi mah, kalau tentukan daerah hasil, nah itu harus Y-nya. Jadi ini cuma gini aja ya. Sama dengan, jangan ngobrol. Ini udah lihat, udah gembung nih. Tadi baru diisi.
Kalau dihitung jadi F dari GX-nya apa? 2X. Hitung lebih lanjut, Fx-nya X tambah 5. Jadi 2X tambah 5. Gitu ya. Kalau ditanya daerah definisinya apa? Daerah definisi dari fungsi komposisi. Kita kan nggak menyederhanakan apa-apa nih. Jadi lihat aja dari sini. Bilangan real kan? Daerah nilainya FOG. Bilangan real juga ya. Ini mencakup Y-nya bisa kecil sekali, bisa besar sekali. Tapi nggak ditanya ini. Yang ditanya ininya aja. Kalau ininya ditanya waktu KBF aja nanti. 10, 11. Ini berapa nomor ya? 29. Berarti tugas saya 15, tugas Robi 15 gitu ya. Jadi kan 5 menit lagi selesai saya. Nomor 12. Oke, kita lihat. Kita hitung aja. Sama atau enggak? Ya boleh pakai perasaan dulu, beda atau sama itu ya. Tapi kalau mau persisnya ya kita hitung. Apa yang dihitung? Nah, ingat, jangan disederhanakan. Bukan komposisi kok. Daripada susah-susah, kita hitung aja ya daerah definisi atau daerah asal atau domain dari fungsi masing-masing. Fx sama dengan akar X kali akar X min 2. Daerah definisi F apa? Ya, masih dalam notasi aja dulu. X-nya harus lebih besar sama 0, betul? Yang ini. Dan jangan iris atau gabung, karena ini bukan himpunan. Apa? Apa? Gitu? Kalau sebagai himpunan diiris memang. Ini kalau X besar 0, satu lagi X-nya besar 2. Jadi X besar 2 ya. Di irisannya harus memenuhi kedua syaratnya. Jadi kalau himpunan, nulisnya himpunan, ini misalnya nulisnya gini, 0 tak hingga apa? Iris gitu karena himpunan. 2 tak hingga gitu ya. Tapi kalau nulis pertaksamaan jangan nulis di sini iris ya. Nggak ada pertaksamaan di iris. Oke. G sama dengan akar X kali X min 2. Mencari DG lah nanti dulu. Mencari DG. Mencari DG. Saya pakai pertaksamaan lagi. X kali X min 2 harus lebih besar sama 0. Betul? Betul. Jawabannya sendiri. Tanda X kali X min 2. 0 min 2. Salah. Min 2. Betul. 0, 2 ya. Di kiri sekali plus, betul? Jadi daerah definisi G berapa? Yang lebih besar 0 ambilnya. Min tak hingga sampai 0-nya masuk nggak? Digabung 2-nya masuk ya? Sama nggak? Beda. Kasih coret. Beda. Ini sama dengan panjang. Tidak sama dengan. Tidak sama. Oke. Itu gak lagi ngefotoin apa itu? Fotoin pohon. Oh, motoin cewek di belakangnya. Langsung aja ditoel, nggak usah gitu.
Sore kita belajar bersama ya gitu. Belajarnya 5 menit, ngobrolnya 25 menit gitu. Lanjut lagi. Nggak ada yang nanya ini teh. Coba sekarang saya yang nanya. Nah, kalian kayaknya udah pada bisa. Aduh, asik kalau udah pada bisa teh. Bisa libur saya. Tuh, coba muncul di sini. F ini, G ini. Tentukan daerah asal dari F bagi G. Coba saya tulis dulu F bagi G-nya. Atau nggak saya tulis juga bisa lah. Pakai rumusnya apa? Daerah definisi F bagi G sama dengan himpunan X. Syaratnya aja dulu. Apa? Sorry. Apa? Daerah definisi F, iris daerah definisi G, itu kan? Masih ingat nggak? Kenapa? Ini, tangan saya langsung ingat karena, masih ada nanti irisan ini ya. Karena otomatis kalau pembagian harus bisa dihitung oleh F, harus bisa dihitung oleh G. Jadi harus ada di daerah definisi keduanya. Selain itu G-nya nggak boleh 0. Jadi diiris lagi dengan himpunan X, di mana GX-nya nggak boleh 0. Ya, gitu ya. Jadi GX yang menyebabkan jadi 0, X-nya dibuang. Ya udah, DF apa? Bilangan real kan? DG apa? Real juga. Yang ini apa? Berapa? X bukan 1 ya. Jadi hasil seluruhnya apa? Bilangan real dikurangi titik 1. Boleh gini, tapi kalau yang standarnya seperti ini. Ya, kurang himpunan tuh. Oke, lanjut lagi. Ada yang nyalin, sok salin dulu lah. Oke, lanjut lagi. Gampang-gampang gini, KBF bakal 100 semua. Ya, 90 lah. Amin, tapi harus belajar. Nah, ini menentukan daerah definisi sekarang. Komposisi. Enggak. Kenapa? Oh, sketsa grafiknya. Wah, kepaksa dibagi. Susah ya? Kecuali bisa dicoret. Kalau polinom bagi polinom, gitu. Oh, kalau gitu ini ditunda dulu. Kalau ujian online mah gampang, pakai GeoGebra aja. Kalau ini kita mau manual. Berarti saya harus ngitung dulu dong. Saya sederhanakan dulu. Ini pasti istimewa. Kalau nggak istimewa, yang bikin soal juga nggak bisa bikin grafiknya lah. Kecuali udah membahas bab turunan. Ya, kurang 1 aja protes. X berapa? Bisa enggak? Gitu kan? Pasti istimewa lah. Kalau enggak, susah gambarnya. Belum di bab ini. Untuk X bukan 1, boleh dicoret, betul? Kan 1 enggak masuk. Jadi ini boleh. Hati-hati kalau 1-nya masuk mah enggak boleh. Jadi X tambah, salah lagi. Udah gambar aja ini. Grafik Y sama dengan X min 2. Gambar lagi saya sama pakai GeoGebra. Ini tutup dulu. Y sama dengan X min 2. Mana? Y sama dengan X min 2. Nah, begitulah. Warnanya hitam lagi. Hijau. Saya bolak-balik ke menu tuh supaya kalian hafal. Udah tinggal mana tadi di sini ya. Nah, grafiknya jangan lupa
X, Y, pokoknya ingat Pak Wono. X min 2. Dan jangan lupa X-nya nggak boleh 1. Harus dilubangi di sini. Dibor. Gitu ya. Ih beneran orang ngomong bener diketawain. Kalau perlu ini di titik X sama dengan 1 tidak ada gitu ya. Kan ini lubangnya kegedean tuh. Kalau dilihat, gede sekali. Titiknya yang mana jadi persamaan lingkaran nanti. Nah, jadi kacau. Oke. Baru nomor berikutnya. Enak pisahnya dikerjain satu-satu gini. Sampai akhir semester. Sebentar, nomor 14. Pokoknya kumpulkan nilai di depan. Di depan tuh masih gampang. Misal F dan G itu tentukan daerah asalnya. Daripada menentukan daerah asal, mendingan menentukan dulu ini aturannya ya. Yang FOG dulu kita hitung. FOG dikenakan ke titik X, itu cara ngitungnya F dari GX. GX-nya adalah F dari X kuadrat tambah 1. Dimasukkan ke fungsi itu X kuadrat tambah 1 kurangi 1. Jangan disederhanakan dulu ya. Kecuali bisa kelihatan langsung. Daerah definisinya. FOG isinya. Sama dengan himpunan X sehingga X kuadrat tambah 1 dikurangi 1 harus lebih besar 0 ya. Atau ini menjadi X kuadrat lebih besar sebanyak 0. Berlaku untuk yang mana? Seluruh bilangan real kan? Bilangan real. Begitu. Siapa yang belum paham? Ngacung. Kalau di FX nggak perlu gitu. Hah? Itu nggak apa-apa. Padahal FX itu kan langgar X min 1. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begitu. Nggak apa-apa. Karena kan ngitungnya G dulu. Kalau G dulu ini pasti non negatif. Pasti bisa dihitung oleh F. Nah yang satunya lagi yang nggak bisa ya. Kita lihat. GOF. Ini F dulu. Jadi yang dia tanyakan nih. Nggak bisa. G dari. Jawaban ini yang B. Berarti warnanya juga harus lain. Jo. GOF. G dari Fx. Gitu kan? G dari akar X min 1. G tadi kuadratkan. Akar X min 1 kuadrat tambah 1. Jangan disederhanakan. Untuk menentukan daerah definisinya. Kalau ngitung nilainya boleh disederhanakan setelah tahu daerah definisinya. Salah lagi. GOF. Adalah himpunan X sehingga syaratnya apa? Akar X min 1-nya harus lebih besar sama 0 kan? Kan ini harus, atau nulis X min 1, lebih jelas X min 1-nya ya. X min 1-nya harus gini ya. Karena ini kan akarnya dulu dihitung baru dikuadratkan. Jadi sama dengan lagi himpunan X. Tulis yang lebih sederhana, X lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Biru paham nggak?
Biru, garis-garis putih biru. Hah? Kalau cewek tuh bajunya suka aneh-aneh. Biru, ini garis-garis. Dan baju cewek tuh aneh. Lanjut lagi. Ini saya paham gak ya, pada diam semua tuh? Hah? Beneran? Kalau paham tuh artinya kalau ditutup, mengerjakan lagi sendiri bisa. Gitu ya. Bukan cukup mengklarifikasi langkah saya, oh benar-benar, oh ya benar. Tapi kalau mengerjakan sendiri harus bisa itu. Nomor 15. Ini juga ada di diktat saya. Coba kita lihat. Sambil memahami maksud kalimat-kalimat matematiknya ya. Tentukan suatu fungsi f dan g. Harus mencari f dan g-nya apa. Sehingga fungsi h ini komposisi dari G dan F. Ini bacanya komposisi dari G dan F. Karena G kerja duluan. Coba. HX 3 akar 2X tambah 7. Kita pilih apa F dan G-nya? Saya di kepala enakan G-nya dulu. Apa? G-nya apa? Plus 7. Oh ya 7. Benar juga. 7. Fx ya? Ini bacanya akar pangkat 3 dari X. Akar pangkat 3. Ya tapi begitulah kalimatnya. Kalau pangkat 3, ini akar pangkat 3. Ya. Benar ada? Ada yang lain nggak? Alternatif lain, F-nya apa? F-nya akar pangkat 3 dari X. Hah? GX-nya dulu apa? Hah? 2X. Ininya? X plus 7. Ada lagi alternatif lain? Ah, nggak tahu. Lanjut. Susah lewat dia buat ujian. Oke, yang ini. Loh, kok ini nggak ada PR-nya nomor 17? Enak bener. Ya nggak apa-apa lah. Cuma transformasi. Hubungannya apa? 1 derajat berapa radian? Hah? Pi per 180. Gitu ya? Kalau 1 radian berapa derajat? Dari sini aja, hah? Hah? Tinggal dibalik aja ya. Derajat. Kedua ini dapatnya dari mana? Dari setengah lingkaran. Itu sama dengan 180 derajat. Ya, kalau 1 derajat, ya ini dibagi 180. Kalau 1 radian, ya 180 dibagi pi. Gitu ya. Menghasilkan rumus ini. Ya udah, kalau 150 derajat sama dengan berapa? 150 kali 1 derajat kan? Kalau radian nggak usah ditulis satuannya. Mau ditulis juga boleh. Jadi berapa tuh? Hah? 5 per? Ya, min 30 derajat sama dengan min 30. Ngapain ya soalnya? Aduh. Makanya nggak di-PR-kan. Ya udah hitunglah berapa? Min 1/6 pi. Begitu. Siapa yang belum paham ini?
Sok yang mau nyalin ditungguin sebentar. Kita selesaikan hari ini aja. Besok kuliah ya. Online. Boleh? Boleh aja dah gimana saya. Lanjut lagi. 17. 18. Aduh, gimana nih? Susah? Gampang lah kalau nggak ada PR-nya itu. Gampang biasanya. Saya waktu menandai hanya ngira-ngira aja. Nggak saya hitung dulu satu-satu, capek atau habis waktu. Dikira-kira ini gampang gitu atau sedang apa. Diketahui segitiga siku-siku ABC. Kembali nggak bisa ngegambar. Jadi siku-sikunya di mana? Hah? Di B. Gambar lagi pakai GeoGebra ya. Pemalasan. Ini titik, poin. Segitiga ABC. A, siku-siku di B, C, gitu ya. Nggak ada ininya. Tambahin segmen. Tuh, gitu kan gampang. Jadi gambarnya pada bagus lah gitu lah ya. Ini suka ada label-labelnya, garis-garisnya, biarin aja lah. Oke. Koordinatnya nggak penting, ini hanya ada segitiga ABC. Tuang gitu ya. Kali ada kiriman soal KBF dari itu. Oh, nggak ada. Jika panjang AB adalah 4 dan panjang AC 7, ini mah kalian udah mahir juga lah. Tentukan nilai-nilai berikut tangen C. Tangan ini, sudut ini berapa tangan? Tangan C adalah AB dibagi BC kan ya? Tangan C ruas AB dibagi ruas BC atau terbalik. AB udah tahu 4. BC pakai Pitagoras, akar 7 kuadrat min 4 kuadrat. 9 sekian lah, udah hitung sendiri. Kegampangan, lewat. Langsung lagi. 18, udah. 19 sendiri. 20. Oke. Ini penting tanda aja. Plus minusnya harus diperhatikan. Tergantung sudut alfa dan betanya. Misalkan ini. Alfa di kuadran 1, beta di kuadran 2. Kemudian diminta menentukan sin alfa tambah beta. Oke. Apa? Paste di sini. Ini sin alfa sekian, sin beta sekian ya. Oke. Jadi alfa di kuadran 1, beta di kuadran 2. Ini apa ya rumusnya? Kalian hafal. Ditambah benar nih? Lupa saya. Si Jambul juga lupa ya. Kompatibel kita. Ini ya rumusnya. Jadi ya udah tinggal masukkan sin alfa berapa? 3/5. Cos beta nggak ada. Ya biarin dulu, nanti kita hitung. Cos alfa nggak ada juga. Sin beta 5/12. Nah kita lihat. Harus dipahami, jadi gini. Kita menentukan ini. Cos beta sama cos alfa
pakai segitiga aja dengan memperhatikan sudutnya nanti positif atau negatif ya nilainya. Paling gampang pakai segitiga aja siku-siku, nggak usah ngelihat sudutnya dulu. Ini apa? Sin alfa 3/5. Jadi kalau ini sudut alfa, sin alfa tuh ini 3/5 gitu kan? Jadi ini berapa? 4 langsung kalian cepet. 5 kuadrat min 3 kuadrat akarin. Jadi cos alfa berapa? 4/5 ada di kuadran 1. Udah cocok positif ya. Jadi ini diisi dengan 4/5. Cos beta. Si beta kita lihat yang beta ini. Gambar segitiga lagi. 5/12 sin beta. 5/12 jadi berapa itu? 144 dikurangi 25 berapa? Susah, hah? 119? Nah, jadi ini tapi harus memperhatikan sudutnya. Beta ada di kuadran 2. Cosnya negatif ya. Jadi cosnya akar 119/12 tambahin ini minus gitu ya. Ya tinggal dikalikan. Begitu? Jadi hati-hati tandanya harus diperhatikan di mana dia sudutnya. Ya kalau mau benar segitiganya harus di kuadran gitu ya. Betanya digambar di kuadran 2. Oke lah. Aduh, kalian kelihatannya udah jenuh karena kegampangan ya. Nomor. Ini nggak mau saya. Kalau ada yang ditanyakan ke Robi aja. Waktu SMA keluar dadakan ujian saya dapat 4. Oke. Nomor 22. Nomor 22 mah pakai software saya ngegambarnya nanti. Tapi harus tahu gitu, paham. Kalau manual juga. Yang B. Berangkat dari cos X. Gambar ini diapakan dari cos X? Hah? Kalau udah tahu cos X, 5/4 atau diregangkan? Kamu masalah sampai nggak yakin? 5/4. Hah? 5/4 ya? Yang X itu terbalik, kalau digedein nilainya malah 4 gitu. Kalau Y-nya lain, 2 kali Fx malah diregang. Oke, jadi saya gambar pakai ini ya. Jadi berangkat dari cos X. Tutup dulu ini. Nah, ini segmen juga tutup aja semua. Saya berangkat dari Y sama dengan maunya Fx ya, supaya bisa digeser-geser. Cos X gitu ya. Mana nggak keluar? Hah? Mana paling atas? Bingung nggak? Kok nggak keluar? Oh, belum begitu. Bodoh ah. Karena tadi cos udah F udah bikin tadi. Kalau kita bikin lagi jadi ketimpa. 5/4 kan. Jadi apa? Yang ada di puncak sini jadi di mana ini? Ini tuh berapa sih? Cos sama dengan min 1 tuh. Berapa ini sudutnya? Pi ya. Di pi min 1. Ini jadinya berapa? Cos 2x. Yang ini digeser 4 menjadi setengahnya ya. Jadi di setengah pi.
Ini yang ini, titik ini, di titik min setengah pi. X. Yang di 0, tetap aja dimampatkan mendekati sumbu Y ya, 0. Yang di titik 1 ini nanti jadi di titik setengah gitu ya. Jadi mampatnya beda-beda tiap titik. Ya pokoknya jadi setengahnya X-nya. Kalau pakai ini kan gampang, tinggal GX sama dengan apa? F dari 2X atau cos 2X. F 2X. Ini lagi ya. Lihat yang di sini mampat jadi setengahnya jaraknya ini. Semua ini jadi setengahnya ke sini. Ini cos 0 tuh pi per 2, ini jadi pi per 4 gitu. Paham? Bandel pisan. Panah dulu. Saya mau nge-crop. Jadi kita gambar di sini sepotong aja, ambil gambar balik ke sini. Nah, yang biru ini Y atau fx enaknya. Fx sama dengan cos X. Nah, yang hijau Gx saya namakan sama dengan F2X sama dengan cos 2X. Itu adalah ini yang biru dimampatkan dengan faktor 2 pada arah horizontal ya. Menuju sumbu Y. Dimampatkan. Jadi yang di sini nilainya pi menjadi salah. Biru. Kalau biru pakai biru lagi. Biru. Di sini nilainya pi, dia menjadi hijau di sini sama apa? Pas di sini ya harusnya. Salah saya gambarnya. Ini paling bawah. Nggak tahu lah. Pokoknya pasti 0. Ini pi per 2. Jadi ini tadinya yang hijau jaraknya pi. Salah. Yang biru. Yang biru jaraknya tadinya pi. Menjadi yang hijau jaraknya pi per 2. Lurus nggak? Lurus tuh. Semua ya. Yang tadinya di kemana? Yang tadinya di pi jadi di setengah pi. Yang di 0 tetap. Karena mampat ke sumbu Y ya udah di sumbu Y. Gitu. Paham? Nah yang ini. Yang ini sekarang. Ini yang B ya. Gampang yang B. Sekarang yang mana tadi? Yang D. Saya mau sebut HX sekarang sama dengan cos X min pi per 4. Cos dari X min pi per 4. Gitu ya. Nah, gimana nggak gambarnya? Berangkat dari fungsi cos. Ubah dulu. Cos pi per 4 minus pi per 4. Gitu, betul? Oh, X. Bodoh pisan. Pi per 4 kurang pi per 4 mah jadi 0. Gitu ya. Gampang pisan cos 0, 1. Gimana nggak gambarnya? Dari cos X diapakan?
Gimana? Digeser atau dimampatkan atau diapakan? Jadi dari cos X diapakan? Digeser pi per 4 ke kanan? Hah? Kenapa digeser pi? 4-nya jadi diregangkan. Mau diregangkan dulu, mau digeser dulu? Bisa beda hasilnya. Sama aja. Nanti kita coba dua-duanya. Hah? Kenapa digesernya sejauh pi? Ini min pi per 4. Kalau ini min per 8, digesernya juga sejauh pi gitu? Ya, karena sama-sama 4 gitu. Hah? Bingung. Kenapa datangnya begitu? Ya, seperempat X itu digeser seperempat pi. Jadi kalau udah ngerjain ya? Enggak, belum. Supaya cocok harus begitu ya? Hah? Tapi enggak boleh harus supaya cocok gitu. Harus tahu kenapanya. Hah? Kalau saya membacanya digeser ke kanan pi per 4 sejauh pi per 4 sejauh pi per 4 gitu ya. Kemudian hasilnya diapakan? Diregangkan ya. Diregangkan dengan faktor 4 gitu ya. Tapi salah yang ini. Coba ngelihat salah benernya gimana ya? Kita lihat. Ini salah nih. Kok bisa salah itu? Ya salah. Berangkat dari cos X lagi. Ini tutup. Cos X ya. Kalau saya geser tadi apa? Sejauh pi per 4 menjadi apa? Ini hapus dulu, udah nggak dipakai. Hapuslah. Hapus banyak nggak bisa di sini teh. Satu-satu. Nah, saya gambar GX. Kalau digeser berarti apa? F dari Fx dikurangi pi per 4 gitu kan? Betul? Kalau ngikutin nih, digeser ke kanan sejauh pi per 4 berarti ini kan? Fx min pi per 4. Oke, jadi yang warna abu-abu. Jelek ah. Merah, jadi yang merah, betul? Itu digeser sejauh pi per 4. Dimampatkan. Jadi apa? Hx jadi menjadi G dari X per 4 ya. Gitu kan? Gimana sih? G dari X per 4. Gitu ya? Jadilah yang coklat. Itu dulu. Benar ya? Hah? Benar. Benar atau salahnya tak mau ngegambarnya gimana? Ya kita gambar langsung, nggak digeser-geser. Kalau langsung kita gambar ini. Ya, kita gambar langsung cos X min pi per 4. Sama nggak gitu? Apa? Mx sama dengan apa? Kurung X min apa? Pi seluruhnya
dibagi 4. Sama ya? Benar berarti. Benar ya? Itu dulu. Saya mau nunjukkannya yang salahnya. Ini benar ya? Benar. Iya benar, benar. Benar. Boleh nggak gini? Cara lain. Cara lain. Cara 2. Dari cos X, saya gambar dulu. Dimampatkan dulu. Dimampatkan dengan bukan, diregangkan, dibagi 1/4 tuh. Diregangkan dengan faktor 4. Jadi saya mau gambar cos X/4 dulu. Gitu ya. Kan ini diregangkan. Baru digeser pi/4. Boleh nggak? Sama nggak? Bingung. Hasilnya digeser ke kanan sejauh pi/4. Sama nggak? Beda. Kamu mau pakai perasaan bedanya? Hah? Beda ya? Kok beda? Nah, oke. Kita lihat. Kalau ini yang kita lakukan ya. Kalau itu yang kita lakukan, ini ditutup dulu. Berangkat dari sini dulu. Jadi, apa tadi? Diregangkan dengan faktor 4. Jadi, jangan pakai yang udah ada. G, H udah dipakai. M, P. X sama dengan diregangkan dengan faktor 1/4. X/4 gitu kan? Betul? Nah, hasilnya yang merah. Kemudian ya benar, diregangkan dulu. Digeser sejauh pi/4. X sama dengan berangkat dari yang P yang terakhir. Digeser min pi/4 gitu ya. Nah, sama yang asli ini sama nggak? Beda tuh ya. Ini yang benarnya langsung. Nggak pakai geser-geser, saya gambar langsung. Tuh, beda ya. Yang benar yang hijau, ini fungsi aslinya. Karena kalau dilakukan ini, ekspresinya kalau dihitung jadi ini. Nah, di mana letak salahnya kalau kita nggak pakai GeoGebra? Kalau ngelihat ini aja. Di mana letak salahnya? Nah, kenapa? Karena udah /4 ya, karena jadi kan tadi kan awalnya cos X. Terus diregangkan 4 jadi X/4. Nah, kalau digeser ke kanan kan artinya yang diubah si X-nya, bukan X/4-nya yang diubah. Betul. Saya jelaskan. Calon A+ kayaknya kamu ya. Gini. Kalau mau pakai pergeseran atau apalah pokoknya transformasi, yang harus ditransformasi itu X-nya. Coba, kalau saya lakukan ini, yang ini, kan saya menggambar awalnya fx sama dengan cos X. Kemudian saya menggambar f 1/4x kan? Ini ya. Nggak boleh yang berikutnya digeser sejauh pi/4. Kalau digeser pi/4 berarti yang ini nih. Bentar dulu. Sebentar. Gimana ngomongnya ya? Ini GX. Nah, kalau si GX-nya saya geser pi/4 ke kanan, itu nggak akan sama dengan yang semula, karena ini variabelnya yang digeser yang 1/4x, bukan x-nya. Ini fungsinya 1/4x.
Jadi kalau mau pergeseran harus X-nya yang digeser-geser, bukan 1/4X. Jadi amannya selalu ya, yang soal lain pun ini kita ubah dulu gini. Baru nanti kelihatan. Cos pi per 4 min pi X per 4 min pi per 4. Tulisan. Ini selalu referensinya, kalau nggak ada GeoGebra ya, ini mah ada GeoGebra kebetulan. Nah, usahakan ininya yang digeser-geser tuh X. Jadi saya tulis gini, supaya ini menjadi jangan X per 4, maunya X. Ya berarti harus keluarkan gini. Ini min berapa? Nah, begitu. Baru ini nih yang digeser-geser X-nya. Ya. Jadi boleh kalau mau pergeseran segini dulu. Kemudian setelah itu baru kita gambar fungsi ini. Apa? Urut di sini. Dimampatkan 1/4. Jangan. Dari dalam ya. Bingung, saya harus tanya dia. Ini dulu. Gimana? Digeser pi ke kanan, diregangkan 4. Benar gitu? Benar ya? Ada susah ngejelasinnya ya. Tapi supaya paham gimana teman-temannya? Pakai yang itu Pak, yang udah ditulis pakai pi. Kan diregangkan 4, terus geser ke kanannya sejauh pi. Bukan sejauh pi berangkat. Benar nggak ya? Coba ya. Benar, saya benar ya. Karena ini udah dalam X. Jadi digeser dulu sejauh pi. Ini ya. Baru diregangkan sejauh 4. Gitu kan? Itu aja Pak, ingat saya tadi. Yang mana itu teh? Diregangkan dulu. Iya. Oh, diregangkan dulu. Enggak, kalau ngelihat dari ini. Ya, silakan. Geser aja dulu. Hah? Digeser dulu pi. Harus digeser pi per 4 loh. Harus yang luar dulu ya. Harus yang luar dulu. Harus diregangkan dulu 4, baru nanti digeser. Harus urutan ini ya. Harus urutan ini. Jadi gini, supaya nggak bingung mundur lagi. Kalau ininya bukan X ya. Ini nih yang betul nih ya. Kalau ininya bukan X, lain kali. Ini tadi 2 lupakan aja, hanya untuk bandingkan dulu. 1 benar, 1 salah, biarin aja. Kalau ininya bukan X, kita usahakan munculnya X dulu. Gimana? Ya dikeluarkan supaya X tambah sesuatu atau X kurang sesuatu. Supaya jadi X, ya saya keluarkan 1/4 ini. Gitu. Setelah itu kita lihat dari sini. Ini tadi adalah kalau kali 1/4 itu peregangan, diregangkan. Udah jam segini. Diregangkan. Kemudian setelah itu digeser sejauh pi. Itu akan betul. Beda cara dengan yang 2 ini. Tapi hasilnya sama dengan yang ini nanti yang benar. Coba kita coba ya. Takut dia salah, tapi menurut saya betul karena caranya ini tutup dulu. Ini yang asli, nanti kita buka. Jadi apa? Diregangkan dulu dengan faktor 4. Jadi dari F saya gambar apa? Yang belum dipakai apa sih? Rx sama dengan F dari X per 4 ya. Gitu. Baru digeser sejauh pi ke kanan. Sx sama dengan apa? Dari yang terakhir tadi min pi ya. Oke. Cocok nggak dengan yang ini yang asli? Nggak cocok. Cocok. Cocok ya. Cocok. Yang ungu ini
dengan yang hijau. Gitu. Jadi referensinya, rada susah kalau bukan X ininya. Jangan ngereka-reka ini, harus dibikin dulu supaya X kurang sesuatu atau X tambah sesuatu. Ya. Setelah itu lihat urutannya dari luar. Oh, kali seperempat berarti diregangkan dulu faktor 4, baru nanti hasilnya digeser sejauh Pi. Gitu ya. Sama nanti kalau variasi soalnya dibikin cos misalnya 2X tambah 5. Itu harus dibuat jadi 2X tambah 2,5. Jadi dimampatkan dulu dengan 2, faktor 2, digeser ke kiri sebanyak 2,5. Tuh sampai pusing dia. Ngomong apa tadi? Oke, kita sampai situ dulu.